Ada alasannya. Bagaimana cara menentukan kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian? Jadi pertanyaan bagaimana menentukan kriteria inklusi dan eksklusi dari satu penelitian. Jadi kriteria inklusi itu adalah syarat responden atau sampel untuk masuk dalam penelitian kita. Itu kriteria inklusi. Kalau kriteria eksklusi bukan kebalikan dari kriteria inklusi ya. Kalau di sini misalnya kita buat syarat, nanti kita bicarakan. Tapi yang jelas kriteria eksklusi adalah kondisi dari pasien tersebut, dari sampel atau pasien tersebut yang menyebabkan tidak bisa ikut ya, tidak bisa ikut penelitian. Jadi di kriteria inklusi itu ada beberapa hal. Pertama, sosiodemografi. Syarat kriteria inklusi itu, apakah kita batasi umurnya, ya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, ya, sosiodemografi dulu. Yang kedua baru penyakitnya. Jadi untuk studi observasi terutama kaitan dengan penyakit, itu yang terbaik adalah one single major disease. Jadi kalau diabetes, betul-betul diabetes, jangan diabetes plus hipertensi, seolah nanti dia sindroma metabolik begitu ya. Nah, tapi kriteria eksklusi tadi saya ngomong bukan lawan kriteria eksklusi. Misalnya kita di sini minta karena pasien diabetes di atas 40 tahun misalnya ya. Semua pasien di atas 40 tahun atau sama dengan 40 tahun. Yang eksklusi jangan kita tulis di bawah 40 tahun. Bukan ya. Ini sudah otomatis tidak masuk dalam eksklusi gitu ya. Salah penempatan ini. Misalnya dia ada penyakit penyerta gitu ya. Ada penyakit penyerta, jadi dia tidak bisa ikut dalam penelitian itu. Jadi kondisi dari pasien yang menyebabkan tidak bisa ikut ya dalam penelitian gitu ya. Kita diabetes, dia misalnya plus ada hipertensi, jadi tidak bisa ikut dalam penelitiannya. Jadi bukan lawannya gitu ya. Jadi syarat sosiodemografi kita harus penuhi dan syarat untuk penyakitnya sendiri. Itu kira-kira gambaran daripada kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, khusus eksperimental yang tadi sudah saya omongkan, untuk obat-obat yang bersifat menimbulkan withdrawal effect itu hati-hati ya. Jadi misalnya steroid, penelitian tentang steroid kita berikan terhadap misalnya rheumatoid arthritis. Nah, ini kalau kita lakukan namanya washout period, tidak dapat obat, nggak mungkin pada pasien dengan pemberian steroid karena kan menimbulkan withdrawal effect yang disebut crisis addiction. Ya, terpaksa yang mereka yang mendapat steroid kita keluarkan. Jadi yang mendapat steroid tidak boleh ikut karena kita akan ngambil pasien semuanya pasien baru. Ya, jadi ada 3 itu yang menyebabkan ya. Jadi secara sosiodemografi, berat ringannya penyakit tanpa komplikasi, dan terakhir adalah kalau dia khusus untuk eksperimental tidak menimbulkan withdrawal effect. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda melakukan pembuatan proposal yang baik. Apakah penelitian deskriptif memiliki hipotesis? Nah, ini ada lagi pertanyaan yang sering dilemparkan waktu ujian proposal skripsi. Apakah penelitian deskriptif harus mempunyai hipotesis ya? Sudah jelas deskriptif ya. Jadi kalau hipotesa sebenarnya kaitannya dengan analisa. Sedangkan kalau deskriptif only to describe, menjelaskan saja dalam arti univariat. Jadi tidak perlu sebenarnya hipotesa. Yang perlu adalah research question, pertanyaan penelitian. Misalnya contoh yang sederhana, kalau kita ingin mengetahui prevalensi perokok di kalangan mahasiswa, cukup pertanyaan aja, pertanyaan penelitian, berapa prevalensi perokok di kalangan mahasiswa? Ya, dapatnya cuma persen, itu tidak ada analisa. Ya, jadi kalau hipotesa, membuat hipotesa itu ada dua konsekuensi. Pertama,
harus ada rumus sampel. Yang kedua adalah ada dan tidak ada hubungan atau efektif tidak ada efektif, itu berkaitan dengan nanti alat analisa, ya. Jadi ada yang disebut one tail analysis atau two tail analysis, ya. Jadi itu dulu yang bisa saya jawab, ya, terkait dengan hipotesa pada penelitian deskriptif.